Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi kali ini saya mau bahas terkait apply ya yang dilakukan oleh BlackRock ya terhadap Bitcoin ETF spot ya, kira-kira seperti itu. Nah, dengar-dengar teman-teman ya, berita terupdate semalam pengajuan ya atau apply dari BlackRock ini untuk Bitcoin ETF spot ya, ini sudah diterima ya. Tapi kita belum tahu nih ya, sudah diterima sebagai di ACC ataupun baru diterima proposalnya, let's say proposal ya. Tapi sebelum kita masuk teman-teman, kita mau update market dulu ya. Untuk di sini seperti biasa teman-teman, Bitcoin ya harganya masih di atas 30 ribuan ya. Terjadi kenaikan semalam tapi nggak terlalu lama ya, habis itu turun lagi ya. Namanya market crypto ya fluktuatif teman-teman ya. Oke, untuk di sini yang lain mengikuti ya. Ethereum yang lumayan karena dia berhasil di atas 1.900-an dolar. Oke, LTC ya boleh lah ya, tapi ya standarnya di 97 kemarin. Oke, CFX boleh lah ya, hijau, Sen juga hijau, yang lain masih pada merah teman-teman ya. XRP lumayan ya, 0,44 ya, 0,44% untuk kenaikan. Yang signifikan Bryce ya, di sini dia kenaikan 3,8% ya. Yang lain mengikuti seperti biasa sih, masih seperti kemarin ya. Belum tahu apa akan terjadi pump susulan ya seperti di 2 hari yang lalu. Tapi saya rasa ini berita sangat-sangat positif teman-teman. Karena ini menyangkut overall market ya, otomatis tensi jual beli berpengaruh sekali dengan vibe positif ini ya. Oke, kita lanjut diangkat dari bitcoin.com ya. SEC menerima aplikasi ya ETF Bitcoin dari BlackRock ya, atau dia sudah terima pengajuan kembali dari BlackRock ya. Tapi kita belum tahu nih, makanya kita bahas ini di ACC atau baru diterima ya formulirnya atau proposalnya. Jadi SEC ya, dia telah menerima aplikasi untuk dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF yang diajukan oleh manajer aset BlackRock. Ya, langkah tersebut menunjukkan bahwa regulator sedang mempersiapkan untuk secara serius mempertimbangkan ETF Bitcoin dan pada akhirnya dapat menetapkan panggung untuk adopsi aset dan produk kripto yang lebih luas. Jadi belum di ACC teman-teman, tapi sudah diterima lagi ya. Tapi seperti yang pernah saya jelasin ya, ini kan hanya masalah di partner sharing sih sebenarnya ya. BlackRock hanya lupa mencantumkan itu, tapi ya menurut saya bullshit lah ya, sekelas BlackRock masa lupa hal kecil itu, sedangkan kita tahu BlackRock punya beberapa project ETF juga ya, hampir 500-an project ETF. Kok tiba-tiba di hal yang ini bisa lupa ya. Makanya saya masih melihatnya sebagai politik ya. Oke, SEC melambangkan aplikasi ETF Bitcoin BlackRock ke map ya, mencari komentar publik. Jadi sudah di ACC untuk tayang kira-kira seperti itu. Mungkin lagi dilihat. Regulator Sekuritas Amerika Serikat atau SEC ini secara resmi menerima aplikasi BlackRock untuk ETF Bitcoin Spot setelah diterbitkan dalam daftar federal ya. SEC akan membuka jendela 21 hari untuk pengajuan komentar publik atas proposal tersebut dan akan diposting di situs webnya. Kita tunggu 21 hari lagi. Kalau pengumumannya apik ya atau bagus ya, siap-siap ledakan dalam 21 hari. Semoga ya. Penambahan aplikasi ke map SEC pada hari Kamis menandai awal dari proses peninjauan panjang yang akan diikuti oleh komunitas dan industri kripto. BlackRock adalah firma manajemen aset terbesar di dunia dan proses SEC untuk Bitcoin ETF-nya mengirim sinyal tentang masa depan produk investasi berbasis kripto di Amerika Serikat. Ya, tentu saja. Karena kalau seandainya ini diterima teman-teman, ini akan menjadi news paling besar karena BlackRock bukan perusahaan kaleng-kaleng ya. Ini mega, bisa dibilang perusahaan mega investor lah ya, bisa dibilang gitu, karena hampir 100% perusahaan besar di dunia ini ya ada asetnya BlackRock
ya. Kalau nggak salah itu total asetnya itu sekitar 11 triliun dolar ya kalau saya nggak salah. Oke, dan di sini BlackRock mengajukan permohonannya pada pertengahan Juni ini ya, Juni ya, di tengah tindakan keras yang sedang berlangsung oleh SEC pada platform kripto atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat melalui penawaran aset digital yang dianggap regulator sebagai sekuritas yang tidak terdaftar ya. Dan ini ditolak, teman-teman ya. Ini ditolak kemarin, makanya sempat ribut. Dan di sini Securities and Exchange Commission ya atau SEC ini sebelumnya telah menolak persetujuan ETF Bitcoin di Amerika Serikat pada kesempatan dan mengutip kekhawatiran seperti risiko manipulasi pasar dan perlindungan yang tidak memadai bagi investor. Jadi ada alasan sendiri dari SEC dan tim ya yang mengatakan wah ini bisa terjadi manipulasi market atau ya dia kan kaya ya, SEC kan ini kaya, bisa saja dia menjadi market maker dan menyusahkan para investor atau para masyarakat Amerika yang masuk ke Bitcoin ETF spot di BlackRock ya. Tapi sebelum kita melanglang buana pikirannya kan kita harus tahu dulu nih teman-teman, kalau Bitcoin ETF spot nanti kalau di ACC oleh oleh BlackRock ya, oleh SEC ya, kalau dia di ACC sama SEC ya tidak seperti di exchange lainnya yang harganya fluktuatif ya, real time per detik, tidak ya, karena harga ditentukan oleh sharing partner sharingnya ya, bisa dibilang seperti itu. Contohnya mereka kan kemarin pengajuan Coinbase yang jadi sharing partnernya ya. Ya tugasnya Coinbase teman-teman menentukan harga setiap hari ya. Contoh kalau hari ini kalau di ACC terus hari ini BlackRock mau jualan ya, mau buka market ya, karena itu open close juga, mau buka market ya BlackRock harus telepon partner sharingnya si Coinbase ya. Bitcoin saya jual di harga berapa nih untuk tanggal 1 Januari contoh ya. Oh di harga 30.000. Oke ya. Jualnya di 30.000 di hari itu saja. Besok sharing partnernya ya kasih tahu lagi, oh sudah naik, jual di harga sekian. Jadi nggak fluktuatif ya, nggak volatile, kira-kira seperti itu. Itu tugasnya Coinbase kalau di ACC sebagai sharing partner oleh SEC ya, dan kalau ETF spot Bitcoin ini di ACC ya. Oke, dan di sini salah satu perusahaan yang ditargetkan ya, bursa mata uang kripto terkemuka di Amerika Serikat atau Coinbase ya, dipilih oleh manajer aset untuk bertindak sebagai kustodian ya untuk eShares Bitcoin Trust ya, yang sharing partner tadi teman-teman ya, yang tempat ambil berita ya, tempat update harga dari BlackRock ya, yang asetnya sebagian besar terdiri dari Bitcoin. Pengajuan BlackRock menggabungkan perjanjian berbagai pengawasan dengan Coinbase. Intinya seperti itu. Tapi jangan senang dulu walaupun ini sudah bisa dibilang sudah 90% bisa terjadi. Jangan senang dulu karena kita tahu teman-teman ya, Coinbase sampai saat ini masih bermasalah dengan SEC ya, entah nanti akan baik-baik saja atau seperti apa. Intinya ini bukan masalah kecil juga sih ya, karena satu dayung ya harus melewati dua permasalahan, yaitu kalau mau Bitcoin ETF spot itu lolos ya harus Coinbase menang lawan SEC ya, atau bersikap baik dengan SEC, atau minimal mengikuti aturan SEC ya, dan bisalah di ACC, kira-kira seperti itu teman-teman. Tapi banyak pendapat di luar sana yang tidak serupa juga. Ada yang mengatakan wah susah karena Coinbase itu musuh besar SEC saat ini ya. Banyak sekali pendapat ya, tapi saya yakin kalau saya pribadi ini semua politik, ini akan di ACC ya. Kalau kalian apa pendapatnya silahkan kalian drop komen. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.